Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin rekan-rekan jamaah Kaisar Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali untuk mengikuti jadwal Kaisar, dan hari ini dengan tema apa nih yang kita masih menggunakan kamera begini. Tapi temanya potret keluarga dalam Al-Quran yang insya Allah dibawakan oleh Ustaz kita yang gak asing lagi. Dan mengkompresikan waktu terhadap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ikhwati, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang beriman ini adalah bulan musim semi bagi orang beriman. Di bulan inilah semuanya bersemi, semuanya kelihatan hijau segar, mekar, iman kita mekar. Kemudian amal soleh kita juga bertumbuh di sana sini, sehingga inilah hari-hari yang istimewa itu, baik bagi kita individu ataupun mereka yang berkeluarga. Maka seharusnya betul-betul menjadi musim semi bagi orang dan keluarga yang beriman. Mudah-mudahan Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita dan dijadikan sebagai ampunan bagi berbagai macam kesalahan kita. Terima kasih Allah SWT. Tema kita adalah potret keluarga dalam Al-Quran. Ini pembahasan potret pertamanya adalah keluarga Imran. Sebenarnya bahasan keluarga Imran ini nantinya cuma 3 ayat ya, dalam surat Al-Imran, 35, 36, 37, cuma 3 ayat. Tapi saya biasanya membahasnya dalam 8 pertemuan, sekali pertemuan durasi 2 jam. Jadi sekarang kita punya waktu, nah kira-kira 45 menit dapat di mana dia kita lihat. Setidaknya ada motivasi awal. Saya cuma ingin kasih mukadimah sebelum kita masuk, sebagai sebuah mukadimah buat kita, bahwa kita ini seringkali membicarakan tentang Islam sebagai agama, Islam sebagai petunjuk, itu baru jargon, baru sebuah semangat jargon, dan yang jadi masalah memang akhirnya baru yang banyak yang sifatnya tempelan. Apapun ditempeli Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam, tempel ekonomi Islam, ya. Politik Islam, apapun seni Islam. Tapi sebenarnya kalau mau digali lebih dalam, bukan konsep Islam itu. Memang betul dibacakan ayatnya, ada ayat dibacakan depan, ada hadis disampaikan, ada sejarah Rasul bahkan langsung disampaikan. Tapi begitu kita masuk ke dalam, itu teori bukan dari Islam sama sekali. Sehingga akhirnya begitu dipertunjukkan dengan Quran, dengan hadis, baru 1 ayat, baru 1 hadis sudah bertumbuhkan konsep itu. Karena bukan dari Islam.
Gampangnya begini, ibarat kita punya kendaraan, motor ataupun mobil ataupun sepeda. Itu kita suka tempelin stiker macam-macam atau ditempel semua orang, kok ditempel itu. Itu kalau ada apa-apa dengan stiker itu, pasti akan kita buang stiker. Bukan mobilnya atau motor kita buang, stikernya kita buang. Kita crop tuh, kita buang stikernya. Karena Quran hadis Nabi baru tempelan dalam konsep-konsep itu, ya. Begitu ada masalah dalam perjalanannya, pasti Quran yang akan di-crop dan dibuang. Padahal yang diinginkan dalam Islam itu, ini adalah konsep Rasul yang harus digali dari sumber aslinya. Nah, namanya penelitian, gitu ya, namanya analisa, itu tempelan. Tempelan. Kalau ternyata penelitian itu bermasalah, nah itu di-crop, dibuang tuh penelitian. Karena tidak sesuai dengan Quran dan hadis saja. Nah, sumber kurikulum Rasulullah SAW satu-satunya untuk memperbaiki keluarga di seluruh dunia saat itu adalah Al-Quran. Karena tidak punya kurikulum lain kan? Ada kurikulum yang Allah berikan selain Quran? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Al-Quran Karim, gitu ya, 30 juz yang kita ketahui. Kemudian Rasul dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi berhak untuk menjelaskan Al-Quran kepada masyarakat, dan itu menjadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari situlah teman-teman yang mati Allah, apa yang kita bahas hari ini sebenarnya juga amanah dari Al-Baqarah ayat 185 tentang Ramadan, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda. Jadi seharusnya begini, saya sudah usulkan banyak hal. Ini sebenarnya juga terinspirasi dari seorang ulama besar, Imam Malik rahimahullah, ulama abad ke-2 Hijriah, salah satu guru besar Imam Syafi'i rahimahullah. Ini orang hebat yang melahirkan orang hebat, orang cerdas melahirkan orang cerdas, orang soleh melahirkan orang soleh. Imam Malik itu kalau sudah masuk Ramadan kan ditutup kajian hadisnya, ya, kajian hadis ditutup. Padahal kajian hadis kajian mulia, kita tahu. Maka yang lebih rendah dari hadis itu sudah jelas harus ditutup kajian itu. Apalagi yang bukan kajian yang sifatnya sia-sia, nggak ada dalam sebulan Ramadan. Ya kan? Ramadan ini bulan dari Quran. Nah, itulah kenapa ada sering bilang musik nggak ada, nasyid nggak ada, nggak ada Ramadan. Dong, mana yang lebih mulia? Hadis atau musik religi? Hadis atau nasyid Islami? Hadis. Itu sepakat kita. Ya, Imam Malik bahkan menutup kajian hadis beliau mengatakan kembali ke Quran kalian. Makanya saya sudah usulkan kepada teman-teman di perkantoran, itu sudah dipakai di beberapa tempat. Kalau Ramadan itu kan alhamdulillah banyak orang merespon baik, dan itu memang di bulan yang baik. Sehingga kajian-kajian intensif. Yang tadi di luar Ramadan ada kajian, di Ramadan itu bisa setiap hari kajian, Senin sampai Kamis, karena Jumat itu Jumatan. Saya bilang ini luar biasa, respon orang luar biasa, apalagi kalau didukung oleh manajemennya. Itu seharusnya temanya tema Quran semua. Apa saja pembahasannya, sudut pandang Quran. Harus begitu. Nah, itu baru kita melaksanakan amanah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Nah, hari ini pun begitu. Ya, kita akan membahas tentang potret keluarga di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini supaya pembahasan tentang keluarga itu bukan pembahasan tempelan. Ya, bahas tentang ayah, tentang ibu, tentang kakek nenek, tentang anak, tentang cucu, gitu ya. Tentang keluarga. Itu bukan sebenarnya penelitian itu dari mana, gitu ya. Kemudian ditempelin ayat, tempelin hadis, bukan itu. Kita langsung gali dari mulai metode sampai konsep. Baik. Kita mulai dari satu keluarga yang oleh Al-Quran disebut sebagai juga diabadikan sangat luar biasa mulia sebagai pelajaran buat setiap keluarga muslim. Al-Quranul Karim itu memiliki 114 surat. Kita tahu ya, 114 surat. Dari 114 surat itu keluarga surat yang menggunakan kata keluarga cuma satu surat ini. Ya, ada yang lain? Surat keluarga fulan. Dalam Quran cuma ada satu. Surat Ali Imran. Ali artinya keluarga.
Jadi dari 114 itu hanya ada satu surat yang menceritakan keluarga, yaitu keluarga Imran. Kata Allah SWT, ini kalau Imran itu laki-laki, ternyata dalam Quran itu ada beberapa nama laki-laki yang diabadikan sebagai nama surat dalam Quran. Antum perlu tahu bahwa Quran itu tidak ada yang kebetulan, ya, tidak ada yang kebetulan, bukan cuma kalimatnya, bahkan pilihan hurufnya. Luar biasa Quran. Itu ada kajian sendiri. Itulah kenapa Quran jadi disebut dengan mukjizat. Jadi kalau kita bicara kemukjizatan Quran, itu bukan hanya kemukjizatan yang hari ini ramai dikaji tentang kemukjizatan ilmiah, kemukjizatan di berbagai bidang ilmu pengetahuan umum, sains dan sebagainya. Bukan hanya itu. Itu salah satu saja. Tapi Al-Quran mukjizat sampai segala halnya, sampai susunan katanya, sampai pilihan kata-katanya dan seterusnya. Nah, ini nama laki-laki yang dijadikan nama surat dalam Quran. Sebenarnya kalau dalam Qurannya itu nama laki-laki banyak kan? Bukan hanya orang baik bahkan yang diabadikan, tapi orang jahat, orang rusak juga ada dalam Quran, ya. Siapa contohnya? Firaun, terus Haman, Korun, itu satu CS itu. Itu 3-in-1 itu. Begitu mulai lainnya. Para nabi, orang-orang soleh, orang mulia dan seterusnya. Jadi memang ini juga sebagai sebuah catatan. Nama-nama yang disebut di dalam Al-Quran itu mesti nama-nama orang-orang yang luar biasa, ya, baik luar biasa dalam kebaikannya ataupun luar biasa dalam kerusakannya. Makanya orang hidup itu jangan jadi orang yang setengah-setengah, serba standar. Ya biasa Pak, alhamdulillah saya lulus standar. Terus kerja ya lumayan Pak, kerja standar. Terus aktivitas ya nikah standar, dapat istri juga biasa-biasa saja, dapat anak juga biasa saja. Itu tidak ada, ya kan gitu kan? Sejarah saja itu mencatat mesti orang-orang luar biasa kan. Kalau mau rusak sekalian itu terkenal dalam sejarah, ya. Begitu. Kalau mau baik-baik sekalian, orang mau nanggung. Jangan hidup itu jangan nanggung gitu. Kalau dalam surat Al-Kahfi kan gitu, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, yang mau kafir. Itu pilihan hidup orang, nanti masing-masing ada bertanggung jawab insya Allah. Ya, jadi orang tengah-tengah itu serba gak beruntung. Maka dari itu begitu. Tapi begitu kita melihat nama surat dalam Quran, ternyata tidak ada nama orang-orang rusak yang dijadikan nama surat dalam Quran, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki ini, nanti antum boleh cari yang lainnya kalau masih ada. Tapi inilah keseluruhan dari nama laki-laki yang dijadikan surat dalam Quran. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Muhammad, Nuh itu adalah nama para nabi. Nah, Imran, Luqman itu nama laki-laki tetapi bukan nabi. Nabi teman-teman Allah. Kalau ada orang biasa bukan nabi tapi disebut orang punya kemampuan seperti nabi, pasti orang itu luar biasa dalam segala hal. Orang tidak jadi nabi kecuali orang istimewa. Saya kasih contoh. Di antara sahabat Nabi SAW yang disebut oleh Rasulullah SAW, "Laukana ba'di nabi," kalau ada nabi setelah aku adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu orang biasa, tapi kualitasnya kualitas nabi. Sampai hari ini, siapapun mengkaji tentang Umar sepanjang hidupnya, konsepnya terus digali dan terus ada. Ijtihad politiknya, ijtihad ekonominya, dia banyak hal dia menciptakan sesuatu. Itu kalau mereka adalah orang-orang biasa tapi disebut sejajar dengan Nabi. Kata Nabi SAW, "Illa annahu la nabiyya ba'di," tapi tidak ada Nabi setelah aku. Tapi kalau ada Nabi pasti Umar. Karena yang punya sifat, punya karakter, punya kemampuan, kapasitas itu Umar. Nah, ini juga begitu. Kalau yang sana itu semua para nabi, yang sebelah sini 2 orang yang bukan nabi, pasti 2 orang ini luar biasa. Pasti luar biasa. Tidak akan diabadikan kecuali pasti orang biasa yang luar biasa. Nah, kita hari ini hanya akan membahas surat Ali Imran. Ini penjelasan tadi bahwa dari 8 nama laki-laki, 6 diantaranya para rasul, sementara Imran adalah 1 dari 2 nama, yang satunya lagi adalah Luqman. Ya, dan kalau 2 keluarga itu dipelajari menarik, keluarga Imran dan ayah Luqman.
Nah, itu baru kita akan mendapatkan gambaran jelas tentang keluarga dalam Quran. Selain nanti keluarga para nabi. Ya. Baik, ini salah satu hikmah diangkatnya keluarga Imran dalam Quran. Jadi salah satu hikmah diangkatnya kisah keluarga Imran. Yang pertama gini, Imran itu kan bukan nabi, ya, tetapi keluarga luar biasa. Yang pertama adalah jangan beralasan dengan Nabi Nuh jika gagal mendidik anak. Jangan beralasan dengan Nabi Nuh jika gagal, karena itu sering terjadi. Tuh bapak ibu gitu ya, anaknya nakal, anak 3, 1 nakal, udah cuma 3 biji, nakal pula 1 gitu. Kalau anak 15 lumayan lah. Anak 3 cuma, mending 3, 2 ya, 1 nakal pula. Dia bilang, alah Pak, saya kan bukan Nabi. Nabi Nuh saja gagal didik anaknya. Sering itu kalimat ya. Jangankan kita, kadang-kadang ada ustaz begitu tuh. Bagaimana ceritanya? Ya. Tidakkah kita pernah membaca ayat dalam surat Hud ayat 46? Ya, di Hud 46. Allah SWT yang menyampaikan kepada kita tentang ini kan kisahnya, nanti silahkan dibaca Hud sebelum ayat 46, 45, 44, silahkan dibaca sebelumnya. Itu kisah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan anaknya Nabi Nuh dalam banjir azab. Ya kan? Anaknya Nabi Nuh kan, Nabi Nuh ketika air sudah mulai naik kan, kapal itu mulai naik berlayar. Ya kan? Kemudian kapal mulai berjalan gitu, air sudah mulai tinggi. Tuh anak kelihatan sama Nabi Nuh, tuh anaknya. Kata Nabi Nuh, ya bunayya kam ma'ana, nak sini naik sama ayah, naik ke kapal. Yang anak dasar anak durhaka, dia bilang, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ya, saya mau naik gunung saja. Air gak nyampe lah ketinggian gunung. Ayahnya menjawab, qala la 'asimal yawma min amrillah. Hari ini nak tidak ada yang bisa melindungi dari azab Allah. Ini azab, ini bukan sembarang hujan, bukan sembarang air. Gak ada yang bisa melindungi. Udah akhirnya tenggelam. Nabi Nuh dan anaknya terhalangi oleh ombak yang besar, tenggelamlah anaknya. Begitu kapal Nabi Nuh berlabuh di Gunung Al-Judi, Pastawat Al-Judi, maka kemudian ketika itu Nabi Nuh ingat anaknya, kemudian dia meminta pada Allah, bertanya, ya Allah, kenapa kau tenggelamkan anakku padahal kau berjanji akan menyelamatkan anak? Ini jawaban Allah SWT. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Nuh, itu bukan keluargamu, itu adalah amal yang tidak soleh. Ya, bahasa ayat ungkapannya tentang anak. Amal itu kan karya, gitu kan? Amal itu kan karya. Ini adalah karya yang tidak soleh. Ya, anakmu ini karya yang tidak soleh. Nah, jadi kalau besok ada yang masih beralasan dengan Nabi Nuh, akan ditegur Allah dengan cara yang sama oleh Allah SWT. Maka jangan beralasan dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh itu kejadiannya diabadikan dalam Quran justru menjadi pelajaran buat umat Muhammad. Jangan terulang ada keluarga yang kemudian gagal mendidik anaknya. Nah, ada pun pembahasan kenapa ya Pak Nabi Nuh bisa gagal, itu ada bahasa sendiri kalau itu. Di antaranya surat Al-Tahrim ayat 10 itu. Karena ternyata Nuh mendapatkan istri yang tidak beriman. Dan Nuh gagal mendidik istrinya alaihissalam. Ketika gagal mendidik istrinya, nah itu sudah masalah paling fatal dalam keluarga. Ketika seorang ibu adalah bukan ibu yang bisa mendidik anak, bukan ibu yang solihah, hasilnya korbannya adalah anak. Ya baik. Jadi kenapa diangkatnya keluarga Imran? Itu karena tadi bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika dikisahkan dalam Quran, ternyata beliau punya catatan. Ya, ada catatan untuk Nabi Nuh tentang masalah didikan terhadap istri dan anaknya. Nah Imran itu bukan Nabi, tapi dipuji Allah Subhanahu Wa Taala sampai seluruhnya, istrinya, anaknya, cucunya. Itu Imran. Nah jadi bisa-bisa jangan beralasan lagi, karena ada orang biasa seperti Imran yang bukan Nabi tapi luar biasa. Makanya di nomor 2, jangan katakan bahwa keluarga kita tidak bisa semulia keluarga Nabi SAW. Jadi gak bisa bilang gitu. Begitu kita diceritakan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, kemudian kita bilang, wah itu kan Rasul Pak, kita kan bukan Rasul. Itu kalimat pasti sering keluar. Terus kamu mau niru siapa? Mau niru Abu Jahal? Itu kan dia jadi Rasul gak mau Pak, mau niru siapa? Kan tidak ada, hidupnya pasti harus bercermin ya? Maka jangan katakan bahwa keluarga kita tidak bisa semulia keluarga Rasul. Ini bukan buktinya, bukan Rasul.
Allah sejajarkan. Ali Imran 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Itu gitu ya. Adam. Ada 4 nama. Inna Allah astafa Adam. Ada Adam. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Imran, keluarga Ibrahim. Antum perhatikan itu. Ada 4 nama kan? Adam, Nuh, Imran, Ibrahim. Tiga-tiganya nabi. Cuma Imran yang bukan nabi. Subhanallah. Bahkan Allah memberikan kemuliaan kepada Imran dengan disebut keluarganya. Ini hikmah, wallahu a'lam. Ini mungkin adalah bagian dari hikmah. Mengapa Allah tidak menyebut keluarga Nuh dan keluarga Adam? Kan mereka punya keluarga semua kan? Tapi Allah sebut hanya nama Adam, Nuh. Baru kemudian begitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Karena tadi hikmahnya, Nuh gagal dalam keluarganya ya. Dan Nabi Adam juga sama. Allah mengabadikan kisah 2 orang putranya yang bertikai sampai mati salah satunya. Betul? Iya. Itu hikmahnya. Tapi bapaknya orang soleh. Nah gitu. Adamnya adalah orang soleh, Nuhnya orang soleh. Tapi begitu bicara Ibrahim keluarga yang luar biasa. Ibrahim adalah orang yang soleh. 2 istrinya adalah istri yang luar biasa solihahnya. Begitu juga anak-anaknya. Bahkan dari rahim mereka lah lahir para nabi dan rasul setelah mereka. Pantas disebut. Nah keluarga sehebat Ibrahim itu ternyata disejajarkan Allah dengan keluarga Imran. Apa nggak hebatnya orang? Maka perlu dipelajari. Nanti kita ambil inspirasi dari keluarga. Ini sekedar kita mengenal awal siapa Imran supaya kita tahu. Imran bukan rasul, bukan nabi. Imran yang di surat Ali Imran itu bukan Imran ayahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Nabi Musa, Nabi Harun itu nama mereka. Nabi Musa itu bersaudara. Ayahnya namanya Imran, tapi bukan Imran yang kita bahas dalam surat Ali Imran. Itu beda Imran. Imran di sini di surat Ali Imran adalah Imran ayahnya Maryam dan Imran kakeknya Nabi Isa. Karena dari Maryam lahir Isa. Imran adalah orang soleh, paling soleh di zamannya. Imran adalah satu keluarga yang ahli ibadah. Baik, ini dari keluarga Imran untuk keluarga kita. Perlu diketahui di awal begini. Begitu membahas keluarga Imran, ternyata dari ayat dari 35 sampai 37 itu ternyata yang dicantumkan peran istri. Peran istrinya Imran. Imrannya kemana? Kan disebut-sebut keluarga Imran, ya. Keluarga Imran, sebutkan keluarga Imran. Tapi begitu kita baca, loh, kok istrinya? Semuanya peran istri Imran nggak ada. Nanti silakan dibaca, nanti kita lihat, kita lewati ayat-ayatnya. Nggak ada tentang masalah Imran. Ini ada 2 pelajaran besar. Pertama adalah seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa saat Maryam lahir dalam keadaan yatim. Nah, jadi jelas kenapa tidak ada peran Imran di sana. Karena ternyata Imran sudah meninggal. Satu. Yang kedua, ini hikmah besar. Kalau kita bandingkan dengan tadi kisah Nabi Nuh dengan istrinya. Nuh punya istri kafir, anaknya kafir, gitu kan? Imran tentu istri itu didikan suami. Jadi kalau punya suami nggak bisa didik istri mah itu nggak usah sama kayak punya suami, Pak. Ya, makanya ibu yang belum nikah itu harus diaudisi betul calon suaminya. Iya, kalau nggak bisa saya bantu. Saya bantu audisi calon suami. Jadi kalau tidak bisa sengsara kita. Ya. Orang senang tuh cuma sebentar. Saya ini sangat sering mendapatkan aduan ibu nangis, gitu ya. Kalau telepon nangis setengah jam, nangis 1 jam, nanti tidak ketemu nangis. Gitu itu sudah hidup saya. Istri saya sampai hafal gitu. Ya. Karena orang senang bicara cita, mekar cita, itu sebentar. Begitu nikah buyar semuanya. Kalau dia bicaranya bukan dengan Islam. Kalau bicaranya pakai Islam luar biasa, sampai ke surga kita bersama. Bukan cuma di sini kan gitu. Nah maka dari itu harus betul-betul diri. Ya. Nah ini kan istri itu didikan suami. Makanya kenapa Allah tegur Nabi Allah Nuh alaihissalam? Karena itu tentu tanggung jawab Nuh sebagai suami, sebagai ayah. Nah ketika Imran ini meninggal, ternyata Imran telah berhasil mendidik istrinya
Maka ketika istrinya mendidik anaknya yaitu Maryam, jadilah seorang putri yang luar biasa solehahnya, melahirkan seorang anak bahkan nabi. Itu Imran. Maka dari itu di sini walaupun yang bekerja adalah istrinya, tapi yang dipuji adalah suaminya. Begitu kan? Oh, karena ini adalah karya suaminya. Makanya tadi saya bilang, masa punya suami gak bisa didik istrinya? Ya, suami masa cuma nyari duit, nyari kayak bank doang ya. Sekerjaan seorang ayah bukan cuma nyari uang. Baik, jadi ini dari keluarga Imran untuk kita semuanya. Mari kita lihat pelajaran-pelajaran ayatnya. Nanti silakan dibaca kembali, tadabburi sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu untuk kita. Jadi ayat 35 dalam surat Ali Imran. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah untuk kita. Id qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istrinya Imran hamil, dia berkata, ini waktu hamil dia berkata, dia berdoa, ya Allah Rabb, aku bernazar, jadi aku bersumpah, ya, berjanji bahwa anak yang dalam kandunganku ini kelak begitu lahir nanti akan menjadi pengabdimu, menjadi pelayanmu, berkhidmat padamu. Ya, maka terimalah dariku sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini bicara tentang kehamilan. Harus dikupas, karena kalau dibaca terjemahnya ini Pak, hamil Pak ya, hamil terus nazar udah selesai. Ini pembahasannya luar biasa. Gitu ya? Ini tadi saya bilang, saya membahas ayat ini umpamanya bisa 2 pertemuan masing-masing 2 jam. Ya, sehingga bisa jalan kajian sangat dalam. Tentu nggak mungkin gitu, maka saya berikan singkat saja. Pertama adalah ayat ini menyampaikan jelas bahwa saat seorang ibu hamil, ya, kalimat yang keluar dari ibunya harus kalimat yang baik. Satu adalah kalimat yang baik, kedua adalah harapan yang baik. Terus 2 hal itu. Ya, nah, kenapa ini hikmah luar biasa? Ternyata setelah diteliti oleh para ahli hari ini, dibandingkan manusia dengan makhluk yang lain, binatang umpamanya, ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk Allah di bumi ini yang sudah bisa mendengar saat masih dalam kandungan ibunya. Itu ada penelitian. Ya, kalau kucing umpamanya, anjing, binatang-binatang itu atau babi itu ada penelitiannya. Ternyata rata-rata bisa mendengar dengan baik itu setelah lahir. Ada yang beberapa jam setelah lahir, ada yang beberapa hari setelah lahir. Manusia itu sudah bisa mendengar. Makanya kalau di USG itu sudah bisa kebaca detak saraf pendengaran. Itu sudah bisa kebaca. Itu karena memang pendengaran sudah bekerja. Jadi dia dengar tuh ya, suara usus ibunya, suara apa, dengar suara ibunya bicara, suara ayahnya bicara, dia dengar. Itulah kenapa disinilah kemudian istrinya Imran mengajarkan pada setiap keluarga muslim, siapapun ibunya, ayahnya, kakeknya, neneknya atau siapapun, bicaralah yang baik tentang si janin itu. Ya, sehingga itulah yang harus disampaikan. Pas lagi hamil ibunya senangnya dangdut, ya sudah. Ibu lahir itu joget ke anak. Oh, karena itu didengar tiap hari, ya kan? Itu didengar tiap hari, gitu ya. Ibunya suruh nasi tiap hari, gitu ya. Itulah yang nanti akan didapat kemampuannya nggak lebih dari itu. Betul, ya. Bapaknya senangnya setel wayang, ya, kayak gitu. Gak ada. Nah, begitulah kira-kira. Karena itu yang ditangkap oleh anak-anak di saat awal. Ya. Itu kan kalau ibarat barang masih grass kan, ya. Grass itu baru. Nah, jadi ini yang pertama. Makanya perdengarkan harapan yang baik. Jadi sematkan harapan yang baik dari orang tua seperti ini. Yang kedua adalah perdengarkan kebaikan-kebaikan. Mari kita lihat kalau ini pelajaran pertama tentang kehamilan. Ya. Kehamilan itu terhubung sangat erat dengan bakti anak pada orang tuanya. Birrul walidain. Yang pertama adalah
ini masalah birrul walidain, bakti pada orang tua. Ini hebatnya kehamilan. Saya ingin supaya kita ini memahami tentang keluarga dengan sudut pandang Quran, karena Quran yang sudah 1000 tahun lebih, bahkan sudah 15 abad, tapi dalam kebesaran Islam 1000 tahun lebih, yang pernah membimbing kelahiran orang-orang hebat yang memimpin bumi. Jadi yang perlu diketahui itu Quran, ya. Nah, jadi ini perlu diketahui. Kita kembalikan posisi masing-masing. Birrul walidain. Ternyata dalam 2 ayat, surat Luqman 14, Al-Ahqaf 15. Kita bisa lihat ayat itu yang Luqman 14, wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, tentang kedua orang tuanya, ibunya hamil dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapih susuan di usia 2 tahun. Maka bersyukurlah padaku dan bersyukurlah pada kedua orang tua, kepadakulah kalian kembali. Al-Ahqaf 15, wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan seterusnya sampai 2, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan pada manusia untuk mereka berbakti pada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dalam keadaan susah payah, melahirkan susah payah, kemudian dari hamil sampai menyusui 30 bulan. Baik. Nah, ini ternyata dalam 2 ayat. Ini ayat kan dua-duanya bicara tentang perintah dari Allah untuk bakti pada kedua orang tua, dua-duanya, ya. Ternyata Allah menyebut-nyebut 3 hal. 1, hamil susah payah, 2, melahirkan susah payah, 3, menyusui sempurna 2 tahun. Ini 3 hal. Nah, jadi begini, teman-teman rahmati Allah, 3 hal ini adalah harga yang harus kita bayar kalau kita ingin kelak anak-anak bakti pada kita saat kita usia senja. Sekarang ada orang mau punya barang bagus, bayar gak mau mahal. Kemudian setelah itu ngamuk-ngamuk, oh itu dasar barang, bukan barangnya. Anda gak mau bayar mahal, bayarlah sesuatu itu sesuai dengan kualitasnya. Kita ingin anak berbakti, tapi dulu harga tidak pernah kita berikan dengan baik. Maksudnya gimana Pak? Ingin contohnya? Biasanya kalau hamil anak pertama gak masalah, ya. Biasanya, karena semua udah nunggu itu. Apalagi kemarin saya di salah satu kantor ada kajian zuhur juga seperti ini. Itu ada orang yang Masya Allah, bersyukur saya bisa merasakan itu. Itu orang 14 tahun baru punya anak. Luar biasa. Sebelahnya ada yang bilang, Pak, saya sudah 11 tahun Pak, belum punya anak sampai sekarang. Mau didoakan lagi. Jadi subhanallah, orang nikah kemudian punya anak pertama, hamil pertama, itu biasanya diurusin serius tuh, ya, diurusin serius, suami, istri, perhatian, bapak, ibu, mertua, semua perhatian. Ya, Masya Allah, diperhatikan, dijaga semua. Baik, lahir ke anak, alhamdulillah dapat perhatian yang luar biasa. Itu kira-kira anak baru usia 5 bulan hamil lagi. Apa yang terjadi? Semua total berubah. Tiba-tiba anak kedua tidak diterima kelahirannya, ya kan? Bapaknya ngomel, ibunya ngomel, mertuanya ngomel. Kamu susah-susah di sekolah yang jauh-jauh, lu cuma hamil doang kerjamu. Saya itu sih oke lah, walaupun itu adalah orang tua kita, itu mertua kita, itu orang di luar, bukan ring satu. Yang saya heran adalah, lah kok suaminya ikut marah? Lah emang siapa yang menghamili, Mas? Kan coba bisa dibayangkan, subhanallah. Gak masuk akal gitu coba, ya kan? Lu kamu hamil, lu Pak heran, mana siapa yang hamili? Nah ini bukti bahwa hari ini tiba-tiba hamil itu menjadi pekerjaan sangat hina. Baik di mata ibu, ayah, mertua, suami, istri. Pantas kalau kemudian karena tidak mau membayar harga mahal itu, maka anak kelak jadi anak durhaka, walaupun itu tidak benar. Begitu. Bukan gak mau
hamil berat-berat, Pak ini banyak kehamilan tidak diterima. Dan tadi kehamilan itu menjadi sebuah aktivitas yang hina. Buktinya dia dibenturkan dengan kuliah. Kamu kuliah mahal-mahal, dia cuma hamil doang. Padahal kuliah itu bukan hal yang lebih mulia dari kehamilan. Ingat harganya. Birrul walidain ditukar Allah dengan 3 hal: hamil, melahirkan, menyusui. Begitu juga kan melahirkan, ya kan? Mudah sekali para wanita menyerah dengan kelahirannya. Udah sesar aja Pak, sesar aja udah. Mana perjuangan wa tu'adhu kurha, melahirkan dalam keadaan susah. Allah memang sebut. Jadi nggak ada perempuan melahirkan gampang, itu nggak ada. Itu perjuangan wanita. Terus sekarang tiba-tiba kita berharap sangat tinggi tentang anak-anakku, nanti anak-anak itu. Banyak-banyak istighfar kalau itu sudah pernah terjadi. Kalau tidak, itu anak kelak di kemudian hari tidak tahu bisa berbakti tidak pada orang tuanya. Betul. Tadi saya bilang, sudah banyak orang tua yang nangis depan saya gara-gara anaknya. Saya bilang, Bapak Ibu bayarnya bagaimana? Ini kan harga yang harus dibayar untuk dapat kembalian. Birrul walidain. Jadi mohon mulai hari ini anggaplah namanya kehamilan itu sebuah pekerjaan yang mulia, jauh lebih mulia daripada Anda jadi direktur di Indosat. Betul. Kalau buat wanita itu nggak ada artinya jadi direktur. Nggak ada artinya. Hamil jauh lebih mulia daripada itu. Begitu. Apalagi bukan direktur lagi, maksud saya. Iya. Mari kita rubah mindset itu. Memang itu Al-Quran. Inilah yang pernah melahirkan orang-orang hebat dulu dengan konsep ini. Ya. Baik, ini kan yang pertama pelajarannya. Pelajaran kedua tentang kehamilan dalam Al-Quran. Ya, kalau tadi kehamilan dan bakti orang tua, ini kehamilan dan ada 2 jenis kehamilan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kehamilan yang diharapkan. Tadi saya ceritakan ke anak pertama itu diselimuti rasa bahagia. Tapi ada kehamilan yang tidak diharapkan. Tentu banyak sebabnya ya. Banyak sebab, macam-macam sebabnya. Itu kasihan, sang ibu sudah susah payah dia hamil, dia sedih pula, dia dirundung kesedihan, ya, terjepit oleh kanan kiri kalimat orang yang tidak dan seterusnya. Dalam Quran dua-duanya ada tipenya, ada potretnya dalam Quran. Kalau kehamilan yang diharapkan seperti kehamilan istrinya Imran ini, dia berharap betul, benar hamil. Makanya kalau kemudian keluarlah kalimat-kalimat yang baik, harapan-harapan yang baik, ya, maka itu pas karena hatinya lagi senang, gitu ya. Tetapi yang jadi masalah kalau sang ibu sedang bersedih. Mari kita baca dua-duanya. Kalau yang 3 kalimat tadi sudah kita baca, yang harapan yang baik istrinya Imran, ya, ayatnya sudah kita bahas. Mari kita lihat bagaimana kalau seorang ibu sedih dan bagaimana Quran memberikan cara bagi kita atau bagaimana mengajarkan ketika ada seorang ibu hamil dalam keadaan sedih, sekaligus pelajaran buat siapapun, termasuk orang suaminya. Nah, ibunya lagi hamil, suaminya macam-macam aja, ya, yang membuat istrinya sedih umpamanya, ya, itu sangat berbahaya. Lihat, ini adalah kehamilan putrinya Imran. Kalau yang menyenangkan adalah kehamilan istrinya Imran, kalau sebelahnya adalah kehamilan putrinya Imran, itu Maryam. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang kehamilan Maryam. Kita tahu bahwa Maryam hamil tidak ada suaminya, ya. Hamil dengan mukjizat, lahirlah seorang nabi, Nabiullah Isa alaihissalam. Maka bisa bayangkan kan wanita hamil, suaminya nggak ada, belum nikah. Nah, masyarakat nanya, kan wajar? Loh, kok hamil deh? Gitu ya? Kan wajar. Jawabnya bagaimana? Oh, tadi Jibril datang, terus kemudian ngasih tahu saya. Kan susah orang terima, kan susah terima, ya? Sulit terimanya. Sehingga ketika boleh dibilang tiap hari Maryam mendapatkan pertanyaan dari masyarakat, terdesak lama-lama, sedih luar biasa. Allah kisahkan. Jadi apapun yang buat sedih ini harus jadi pelajaran. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maryam hamil, kemudian begitu dia sudah sedih, dia pergi meninggalkan kampungnya, pergi jauh. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Kemudian mules, mau melahirkan sudah mulai kerasa. Kemudian dia bersandar di pohon korma. Baik, qalat, ini bukti bahwa Maryam sangat sedih. Dia berkata, ya laitani
mitu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Aduh ya Allah, kalau saja saya mati sebelum ini lebih baik kok saya. Saya sedihnya, padahal berharap mati kan dilarang dalam Islam, ya. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, la yatamanna yanna ahadukumul maut. Jangan ada di antara kalian satu orang pun yang berharap mati. Jadi berharap mati itu gak boleh apapun keadaannya. Tapi ingin Allah tunjukkan betapa sedihnya, tidak ada jalan lain. Ya, maka dia berharap, ya Allah, kalau saya mati sebelum lebih bagus nih, saya gak nanggung malu sedih seperti ini. Baik, kesedihan itu bagi ibu hamil ternyata dalam Quran sama sekali tidak diizinkan. Jadi tidak boleh sama sekali ibu yang hamil sedih. Ada yang hamil kayak di sini, nggak boleh sedih. Ya, mohon sampaikan juga pada siapapun. Ya, tolong jangan buat ibu sedih. Ya, mari kita lihat. Tapi ini sudah terlanjur sedih. Gimana cara menghilangkannya? Quran mengajarkan. Belajar langsung dari Quran. Ya, kan juga gitu ya. Tips menghilangkan rasa sedih bagi ibu hamil. Gitu. Kadang-kadang begitu kita belajar tentang parenting itu terserah yang ngisi saja. Oh, itu tips 1, beli mangga. Tips 2, apa gitu contohnya. Terserah. Ya, mari kita lihat. Quran punya kajiannya. Ini yang pernah membimbing dengan utuh. Jadi maka dari seperti saya katakan di depan tadi, jangan dikarang gitu. Ya. Baik. Apa yang pertama adalah ayat 24. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah mengirimkan malaikat. Dalam riwayat itu yang dikirim malah Jibril. Ini malaikat terbaik. Bisa dibayangkan ya? Untuk mengurusi seorang perempuan hamil saja Allah harus kirim Jibril. Bisa dibayangkan begitu. Siapa yang datang sekarang? Jibril. Walaupun tidak hadir dan jumpa sosoknya, tapi Jibril memanggil dari bawah. Bawah itu karena tanah yang diduduki oleh Maryam itu konturnya turun begitu. Ya, bersandar di pohon korma, tanahnya turun. Dari bawah ada suara mengatakan, Allah tahzani, Maryam, kamu jangan sedih. Itu satu. Dikirimlah orang yang terbaik, gitu ya, sebuah kemuliaan. Kemudian dihibur dengan kalimat, jangan sedih. Jadi menghibur kalimat itu penting. Jangan sedih, udahlah nggak usah dipikirin, gitu ya. Itu sedih, itu tidak boleh. Makanya dihibur dengan kalimat. Tapi hiburan dengan kalimat itu nggak cukup biasanya. Ya, udah berapa orang ngomong udah nggak sedih, udah nggak sedih, di SMS 500 kali nggak sedih. Ya kadang-kadang nggak bisa hilang. Makanya tidak cukup. Maka Allah sampaikan nggak cukup. Jibril berkata, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Tuhanmu sudah membuatkan untukmu anak sungai di bawah itu. Kamu lihat itu di bawah? Nah gitu. Kalimatnya justru yang menarik begitu. Ya Allah, kan kalau kita lihat, masa Allah khusus membuatkan untuk saya gitu, anak sungai untuk menghibur saya. Air yang jernih, yang sangat segar, siap diminum, pemandangan pun sangat indah, suara gemericiknya juga menyejukkan hati. Ya, itu dahsyat. Ini makanya saya ingin sampaikan. Ya, ternyata Quran ini perlu orang-orang cerdas untuk diteliti. Makanya kalau punya anak cerdas, ya itu ya perlu itu, suruh meneliti Quran. Kayak ini contohnya, apa hubungannya antara air dan kehamilan? Ya, hari ini baru muncul tuh konsep baru ya, konsepnya kan juga belum, masih mahal karena kelahiran dalam air, ya kan? Nah, itu baru satu. Perlu orang cerdas. Banyak hal yang harus teliti dalam Quran ini. Jadi masalah kan Quran ini cuma sampingan doang ya. Sambilan ya, Ramadan Pak saya baca, alhamdulillah Pak saya bisa baca Quran di Ramadan. Cuma begitu aja. Jadi Quran, kenapa itulah bukti. Kenapa ketika Quran ditinggalkan Allah hancurkan umat ini? Gak ada kan perang muslimin di dunia hari ini. Tidak seperti zaman ketika muslimin memimpin bumi ini. Itu karena kita jauh dari Quran kita. Jadi Tuhanmu sudah menjadikan untukmu anak sungai di bawah. Kemudian, oh tidak cukup. Itu kan kalau anak sungai ditunjukkan bagi pemandangan, gitu ya. Itu pertama, pasti tidak pertama. Dengan suara airnya mungkin sudah terdengar. Tidak cukup itu. Kemudian malaikat memerintahkan, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Nah, dan guncang-guncanglah pohon kurma itu yang kamu sanjari itu. Diguncang-guncang itu nanti akan berjatuhan kurma-kurma yang manis yang masak itu. Pernah juga guncang-guncang pohon kurma?
Ini kayaknya Bu, ini pelajaran buat ibu-ibu. Kayaknya senam hamil itu harus belajar dari guncang pohon kurma. Loh iya, perlu diteliti lagi kan? Apa hubungannya antara guncang pohon kurma dengan kelahiran? Kan mau lahiran ceritanya. Loh, perlu penelitian lagi kan? Wow, ini konsep Qur'ani baru namanya gitu ya. Ya. Ibu boleh mikirin, nggak apa ngerti loh. Gunjang-gunjang itu pohon kurma. Tapi saya mau tanya, kira-kira kalau pohon kurma digunjang-gunjang itu rontok nggak kurmanya? Pernah lihat pohon kurma kan? Kayak pohon kelapa lebih gede lagi. Kira-kira rontok nggak kurmanya? Kan nggak bakal rontok. Ini yang gunjang-gunjang ibu mules mau lahiran pula. Gunjang-gunjang mana jatuh dia? Tapi itulah manusia itu berusaha saja. Ini juga bukti buat kita. Makanya gitu Bapak Ibu rahmati Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi saat orang melahirkan, gitu ya, mau melahirkan, itu banyak tidak masuk akal bahkan di dokter sekalipun ya kan. Orang tua hanya berusaha. Mudah sekali orang nyerah di ilmu kedokteran. Kenapa harus begitu? Milikilah sebuah keyakinan ayat yang mengatakan huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah melahirkan, mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. Bukan dokter. Allah yang mengeluarkan. Jadi jangan mudah nyerah lah. Ya. Fight di sana, nanti Allah berikan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Guncang di pohon kurma, Allah yang akan menjatuhkannya. Nanti orang berusaha, nanti Allah yang memberikan hasil. Baik, setelah itu kalau dia berjatuhan, memang kenapa pohon kurmanya? Maka diperintahkan selanjutnya, fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah, minumlah, dan bersenang hatilah. Ya kan? Ini ayat sekaligus buat ibu-ibu yang ngidam. Ya. Jadi ibu bisa bawa pulang nih ayat itu. Itu kan benar orang ngidam harus dituruti. Itu ada ayatnya tuh. Surat Maryam ayat 25, ayat 26 gitu kan. Ada ayatnya. Jadi supaya daripada sedih saya beliin dong. Makanlah, minumlah, bersenang hatilah. Ya. Fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shawma fala nukallima al-yawma insiya. Kalau kamu ketemu orang, ya orang itu nanya macam-macam, maka katakan hari ini saya puasa bicara. Walaupun puasa bicara itu tidak diizinkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah satu pelajaran bahwa jauhi sumber-sumber yang akan menimbulkan kesedihan lagi. Sementara jauhi dulu deh daripada muncul kembali Islam. Baik. Jadi teman-teman Allah, ternyata kesedihan bagi ibu hamil itu dalam Quran tidak boleh sama sekali. Sebelum dia lahir, hatinya harus sudah senang. Ini sekedar menguatkan saja. Sekedar menguatkan. Ini yang panjang itu adalah penelitian. Dan saya bahkan pernah sampaikan di tempat ini seingat saya, bahwa studi tahun 93 ya tentang Mozart itu, ya, musik Mozart yang katanya bisa membuat anak cerdas, itu tanggal 14 bulan 5 2010 oleh para ilmuwan Austria sudah dinyatakan itu adalah itu bukan penelitian yang benar. Kesimpulan mereka ialah tidak ada yang mendukung pendapat bahwa musik Mozart meningkatkan kemampuan otak anak. Saya sudah bilang dari tahun ini bahkan baru muncul, saya bilang mustahil. Saya yakin 100%, kalau boleh 500% kalau ada boleh. Saya yakin pasti penelitian ini batil. Kalau betul ini penelitian, saya yakin. Kenapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin sesuatu yang Allah tidak sukai kemudian akan menumbuhkan fisik ini dengan baik. Tidak mungkin. Maka saya berani bertaruh, kan betul? Baru 2010. Apa yang tambal sulam? Itulah hebatnya orang berpegang pada Islam. Penelitian itu cuma tempelan kan. Kalau kira-kira ya ini nggak benar ya, kerok buat. Nggak ada dalam Islam. Itu baru kita nanti berkeluarga nggak tambal sulam. Begitu anak sudah kita punya 3 umpamanya kan. Tiga-tiganya udah kita perdengarkan musik Mozart, Pak, udah hancur tuh otak anak tuh. Lalu kita nyesel, ya Allah salah Pak ternyata penelitiannya. Itu sama gara-gara kita tadi. Coba berpegang pada Quran, pada hadis Nabi SAW. Nah, ini penelitian yang bawah itu Denmark, penelitian tahun 80 hingga 92 ya. Ini juga pernah saya cantumkan, sehingga saya pernah sampaikan di sini juga. Wanita yang depresi itu cenderung melahirkan anak-anak yang cacat. Nah di sana malah yang unik yang atas itu di Amerika, penelitian University of Pittsburgh School of Medicine, remaja yang menghabiskan banyak waktu mendengarkan musik lebih berisiko mengalami depresi.
Aneh kan? Coba orang kafir yang bikin penelitian kan? Masa harus nunggu orang kafir yang bikin penelitian baru kita percaya dengan ayat dan hadis Nabi SAW? Cukuplah bahwa Islam hari ini tidak berkuasa di bumi ini gara-gara kita. Makanya cukup. Ya sampai kehadiran generasi berikutnya itu sama kayak kita. Ya, harus lebih pada kita. Baik. Maka kehamilan itu harus diyakini sebagai kabar gembira, harus dihilangkan kesedihan yang menimpa ibu hamil, harus menyematkan doa dan harapan yang baik kita berharap kebaikan dan terbaik adalah harapan baik. Satu lagi kalau itu. Ini satu lagi baru kita tutup. Ini ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha." Ketika istrinya Imran melahirkan, nanti saya istri Imran tadi ya, dari hamil sekarang sudah melahirkan. Dia berkata, "Ya Allah, saya melahirkan perempuan." Para ulama mengatakan begini, ini istrinya Imran sebenarnya berharap laki-laki. Buktinya tadi waktu dia bernadar untuk supaya menjadi anak yang mengabdi di masjid di Baitul Maqdis, ya, itu dilakukan oleh laki-laki bukan perempuan. Makanya begitu lahir perempuan, dia berkata, "Ya Allah, aku melahirkan perempuan." Tapi beliau mau jawab, "Wallahu a'lamu bima wada'at." Allah lebih tahu. Ya Allah lebih tahu apa yang dilahirkannya. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Teman-teman rahmati Allah SWT, ini konsep keluarga yang luar biasa. Yaitu yang pertama, kita boleh berharap kalau laki perempuan seperti istri Imam boleh. Kita pengennya laki-laki, Pak, saya pengen Pak anak dua saya perempuan, nah, boleh. Berdoa minta Allah pun boleh, ya. Tapi kalau ternyata kelahiran anak tidak seperti yang kita harapkan, terimalah, diterima. Kenapa? Karena ini ternyata lahirnya adalah Maryam, dengan wanita mulia itu kan. Jangan sampai nanti kita malu sendiri. Ada orang, subhanallah, saya pernah ketemu orang itu setiap dia cerita nangis, mesti nangis nggak berhenti. Kenapa? Dia bilang, "Pak, itu ya Allah, ini kesalahan masa lalu saya, Pak. Dulu ini saya dan suami sepakat untuk menggugurkan anak ini." Itu suami nggak tanggung jawab untuk menghamili, suruh gugurin maksudnya. Ya, kita sepakat untuk menggugurkan Pak karena satu dan lain hal. Begitu digugurkan berkali-kali nggak keluar tuh bayi. Gak keluar, subhanallah. Allah ingin itu anak tetap hidup, lahir normal, subhanallah. Setiap dia ingat anaknya itu sekarang dia nangis. Kenapa? Sekarang itu anak adalah anak yang paling membanggakan di rumahnya. Itulah makanya, terimalah itu. Terimalah kehamilan itu, terimalah kelahirannya, terimalah apapun yang Allah bagi untuk kita. Itu satu. Yang kedua, itu sangat penting. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ini kalau 3 jenjang kita sekolah, TK, SD, SMP, SMA, universitas atau kuliah gitu ya. Saya mau tanya, di mana ada bedanya dan kurikulum laki dan perempuan? Di jenjang yang mana? Kurikulum laki perempuan beda di mana tempatnya? Beda. Oh nggak sekolahnya bareng-bareng kok malah sekelas? Iya kan? Nggak ada. Tidak ada. Padahal Allah sudah berfirman tadi apa? Walaysa dzakaru kal untha. Laki nggak boleh sama dengan perempuan. Artinya laki tumbuh dengan pendidikan supaya jadi laki-laki, perempuan tumbuh supaya jadi seperti perempuan. Teman-teman rahmati Allah, ini konsep Yahudi sebenarnya hari ini. Jadi begini, kalau ekonomi, dari bidang ekonomi, Yahudi menghilangkan strata tengah. Kalau dalam masalah jenis kelamin, ya, melalui pendidikan segala macam, Yahudi memunculkan jenis kelamin tengah. Konsep Yahudi. Kenapa Pak kalau ekonomi dihilangkan strata tengah? Ya, strata tengah itu akan menjembatani antara si kaya dan si miskin. Dan yang kedua, biasanya orang-orang yang posisinya memperbaiki di masyarakat itu posisinya strata ekonomi tengah biasanya. Sehingga itu dibuat. Yahudi bikin huru hara di dunia. Adapun tadi jenis kelamin, nah itu muncul laki nggak kayak laki, perempuan nggak jelas perempuannya. Itu jenis kelamin tengah. Bisa jadi nggak banci, bisa jadi nggak lesbian atau nggak, bisa jadi itu perempuan tapi nggak jelas perempuan, nggak jelas laki juga nggak jelas laki. Tetap laki-laki Pak, ya. Laki menghabiskan waktunya di salon untuk ngurusin kukunya.
Anda laki model apa? Dia bisa kita tanya, itu ada kajian sendiri Pak. Ada banyak Quran menyampaikan laki-laki itu harus seperti apa, perempuan itu harus seperti apa. Bahkan tesis disertasi ditulis khusus untuk mengkaji dalam Quran. Laki versi Quran, perempuan dalam Quran. Nah itu memang perlu sendiri ya. Nah, perlu penelitian sendiri. Ini cuma contoh saja. Walaupun tentu dalam Quran itu ada kesamaan laki perempuan tetap ada. Buktinya ayat di atas itu. Amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beramal saleh dari laki dan perempuan, sementara dan dia adalah orang yang beriman, maka kami berikan kehidupan yang baik. Jadi ada kesamaan laki perempuan, pasti ada. Ada hak yang sama dia, tapi jangan salah, perempuan laki-laki tetap berbeda. Artinya tetap harus ada sisi yang beda. Ya, bukan cuma pakaiannya beda. Nah sekarang pakaiannya tidak beda, ya kan? Bukan cuma pakaiannya yang beda. Sampai konsep ada hal-hal yang tidak boleh dimasuki laki-laki, ada hal yang tidak boleh dimasuki perempuan. Nah, ini konsep dan itu perlu sebuah pembahasan sendiri. Waktu saya sudah habis Pak. Belum sampai sore nih kira-kira. Ini masalahnya masih boleh aja ini bisa. Ini bisa kita serah. Baik, itu saya kira teman-teman sudah nanti Allah. Nanti kita lanjutkan dalam tanya jawab besok. Silakan rekan-rekan kawan Fitin, kawan silakan yang mau bertanya mengenai kehidupan keluarga yang seharusnya berdasarkan konsep Al-Quran. Silakan. Ya silakan. Ya akhwatnya, ikhwannya, jangan malu-malu. Pertanyaan bukan berarti pengalaman pribadi kan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma mau nanggap yang pensiun Mozart. Kan kalau kayak gini nggak tahu nih ternyata itu bohong ya. Itu nggak dipublis atau memang kita yang nggak tahu atau gimana? Ini dipublis Pak. Saya ngambilnya dari web kok ini. Ini resmi dari Yahoo bahkan. Waktu itu saya ngambil malah dari Yahoo. Kemudian saya lacak dari mana sumber aslinya gitu. Terus mungkin perlu diteruskan ke yang belum tahu misalnya. Ya, silakan. Keterusan gitu. Silakan. Saya kenapa ini saya kejar? Itu karena tadi saya dari itu sampai bertaruh sama teman-teman. Saya bilang ini penelitian batil. Gak betul, pasti gak betul. Apapun yang bertentangan dengan Quran hadis pasti akan ada waktunya Allah akan tunjukkan bahwa ini batil. Nah, gitu. Sampai akhirnya ada teman saya nawar dulu gini, gimana Ustaz? Kalau ya kadang-kadang saya dengarkan Mozart, kadang-kadang saya dengarkan Quran. Nah gitu. Terus sakit, ya Allah, saya bilang orang gak percaya amat sih dengan Quran gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang, gini deh jawabannya. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Nah ini begitu. Baik, insyaallah. Jadi makanya kemudian kita sampaikan supaya jadi pelajaran buat kita. Belum ada tahu ya saya. Alhamdulillah. Baik. Silakan yang lain. Pertanyaannya masih ada waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz kan jelasin tuh cara agar anak itu nggak jadi rusak-rusak sebelum dari kelahiran, jadi dijaga agar anak itu tidak rusak. Bagaimana setelah lahir anak itu rusak? Apakah di Al-Quran ada cara untuk membenarkannya? Pertanyaan baik sekali. Jadi begini, Allah SWT. Kalau Quran disebut sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia, itu
Petunjuk Quran ini jauh lebih terang dari matahari di siang yang bolong tanpa ada awan di atas langit sana. Sangat terang dan itu sangat detail. Itu hanya perlu kita mendekat dan mempelajari Quran dengan serius. Hanya itu saja. Kita akan dapat petunjuk nikmatnya luar biasa. Dan itu jaminannya bukan cuma jaminan wahyu, itu pasti, itu masalah keimanan kita, keyakinan terhadap wahyu. Bahkan jaminannya adalah empiris. Kan orang barat sekarang kalau bicara sesuatu mesti empiris kan. Wah, ini harus terbukti secara empirik nih. Mau bukti apa lagi tentang keempirisan Quran yang telah melahirkan orang-orang hebat gitu. Oh iya, ya itu buktinya Islam hadir. Pemimpin bumi ini 1000 tahun lebih. Nah itu peradaban hari ini yang sudah rusak, yang kolek ini kan Eropa, Amerika lagi kacau nih. Ya. Peradaban mereka belum hadir bahkan 200-300 tahun. Belum hadir sebesar itu. Islam pernah memimpin bumi 1000 tahun lebih. Nah itu pasti ada. Baik anak masih dalam kandungan, bahkan bukan dalam kandungan, bahkan memilih pasangan. Nah, dari mulai memilih pasangan, itu langsung petunjuknya langsung. Bayangkan sampai milih pasangan. Nah, bagi mau milih pasangan nanya ke Rasulullah SAW, biar gak salah pilih. Nah, apalagi sudah lahir ke anak, wah itu udah petunjuknya sudah langsung. Bahkan para ulama menulis sekian banyak kitab tentang masalah itu. Gitu saya kalau harus. Iya, satu lagi pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian sebelumnya waktu salat yang waktu itu pernah digaji Ustaz Budi Asari bilang bahwa yang namanya keluarga berencana itu, program keluarga berencana itu adalah rencananya Yahudi gitu ya. Dan di sini tadi di ayat itu disebutkan bahwa ya wanita dia hamil, melahirkan dan menyusui. Nah ini secara global seperti apa ya pandangannya? Artinya sebenarnya kontradiktif ya, bahwa kita di kenyataannya mungkin di lingkungan kita banyak sekali faktor yang menyebabkan orang itu ternyata harus memilih anaknya 1, 2, atau 3 gitu. Sepertinya banyak keterbatasan gitu Ustaz. Jadi menyikapinya seperti apa? Ustaz, maaf satu lagi. Kalau pendek aja nih bisa. Tadi kalau Maryam ini itu kan anak dari Imron gitu ya. Ini sama nggak ya dengan keluarga yang di surat Al Imran itu, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah keluarga berencana. Kalau satu keluarga direncanakan, itu Islam mengajarkan. Cuma keluarga berencana ya, cuma namanya doang. Aslinya bukan keluarga berencana. Keluarga berencana ya. Karena itu adalah pembatasan keluarga sih. Antum kalau yang seusia saya, gitu ya, atau bahkan kalau ada yang di atas usia saya akan tahu, apalagi kalau tinggal di daerah, akan tahu bagaimana dulu pertama kali KB digolkan di negeri ini. Berdarah-darah, dipaksa, bahkan dibawa todongan senjata. Wallahi, ayah saya termasuk ditodong senjata, dipaksa untuk KB. Jadi kemudian yang dipuji-puji itu sebenarnya adalah mengorbankan rakyat sendiri. Ya. Satu kompi lengkap hanya untuk memaksa ayah saya agar KB. Saya ke Kalimantan Timur belum lama. Orang Kalimantan Timur itu seusia ayah saya juga. Dia cerita, oh Ustaz, di Kalimantan masih lebih bahaya lagi. Itu di Jawa masih lumayan. Kita panik, begitu banyak pendarahan ibu-ibu. Sementara kita klinik-klinik kesehatan sangat tidak ada zaman itu. Jadi gitu. Jadi jangan dipikir bahwa itu sebuah program yang bahasanya manis, ya kan? Apalagi itu sekarang iklan di jalan-jalan tol itu kelihatan iklan. Apa bunyinya? Nikah muda banyak problema. Oh, gitu ya? Iya. Kalau hari ini setuju saya. Karena memang tadi hari ini kita masa muda yang tidak terbimbing oleh Quran. Kalau terbimbing oleh Quran, Insya Allah, tidak ada nikah muda banyak problema. Justru orang-orang besar dalam sejarah Islam biasa nikah di usia muda.
nikah yang sangat ideal adalah nikahnya Ali bin Abi Thalib dan putri Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Usia Ali adalah 20 tahun, usia Fatimah adalah 15,5 tahun. Ketawa kan? Iya, karena kita hidup di zaman yang sudah kacau. Kita berpikir terlalu rumit. Hadirnya itu, dan hadirnya Hasan Hussein lahir sebagai pemimpin bumi, khalifah itu, ya kan? Hasan jadi khalifah, wilayah kekuasaan sangat luas. Itu ibunya Fatimah. Bapaknya juga khalifah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat dijamin masuk surga, ya. Itu. Husain tokoh masyarakat di zaman itu. Jadi ini ibu itu, ya. Itu tidak ada berarti nikah muda punya problema kalau didikannya benar. Nah, karena iman yang semakin lemah, kemudian pembatasan-pembatasan itu semakin melemahkan manusia. Itu harus diukur, kan? Itu harus diukur, itu manusia. Orang tadi saya bilang, kalau merencanakan kekeluargaan yang baik, umpamanya jarak nih, jarak antar anak, itu boleh direncanakan. Karena anak punya hak untuk menyusui 2 tahun, ya kan? Itu hak seorang anak untuk menyusui sampai sempurna, jadi diatur jaraknya. Islam mengizinkan itu. Tetapi sampai kemudian membatasi, kemudian orang betul-betul. Sekarang silakan tanya kepada siapapun yang melakukan keluarga berencana itu, gitu ya. Maka tanya, kenapa Pak dibatasi anaknya? Jawabannya standar, aduh Pak, zaman tambah susah, biaya tambah mahal. Betul? Itu haram dalam Islam. Kalau faktor itu haram dalam Islam, betul kan? Iya. Kemana Allah, kemana keyakinan kita terhadap rezeki, ya? Kemana iman kita, dan seterusnya. Begitu. Nah, jadi kalau direncanakan, oh boleh direncanakan. Ya, rencanakan jaraknya, Pak, saya punya anak, rencana kayaknya bagusnya 3 tahun Pak, gitu ya, 2 tahun menyusui, setahun biar istirahat, udah. Tapi target saya anak 50, ya boleh. Sampai yang bisa, 50. Rasul anaknya 7. Itu juga jumlah ideal menurut saya. Rasul putra-putrinya 7. Ada yang punya 7? Oh, nikmat, luar biasa. Saya punya anak baru 3. Oh, itu nikmatnya punya anak, masya Allah. 3-tiganya sangat menyenangkan, menunjukkan pandangan mata. Saya bilang ke istri saya masih bingung kalau cuma 3. Kenapa? Di otak saya ini banyak tentang pembagian mereka telah menjadi orang-orang penting dalam peradaban Islam di kemudian hari. Kalau cuma 3 coba 1, 2, 3 habis. Karena masih banyak bidang-bidang yang harus ditekuni oleh dunia, oleh muslimin. Jadi saya kira kita 7 lah. Rasul kan 7. Walaupun 7 itu Rasul hidungnya 2. Begitu kan? Ya, kalau nggak sanggup 1, 2. 6 dari Khadijah radhiyallahu anha, 1 dari Maria al-Qibtiyah. Gitu. Ya, jadi itu yang bisa saya jelaskan itu adalah supaya kita tahu bahwa Islam ini punya cara mengatur itu. Untuk itulah kenapa urusan rezeki Allah jamin dalam Quran, bahkan diulang 2 kali walaupun berbeda konteks. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat yang lain, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Ini bicara tentang masalah jangan membunuh anak dalam rahim. Kata Allah, kami jangan membunuh anak karena takut miskin atau karena kemiskinan. Kata Allah, kami yang memberikan rezeki pada kalian dan kami yang memberikan rezeki pada mereka. Allah tahu kan, sebab manusia itu mesti mengurus rezeki itu di otaknya. Makanya Allah kasih jaminan. Kami kurang yakin bagaimana kita dengan Allah. Nah, itu berarti iman kita yang masalah, ya kan? Kami yang berikan rezeki pada kalian, bapak ibunya, dan kami yang berikan rezeki pada mereka, pada anak yang lahir. Dalam ayat-ayat dibalik, kami yang berikan rezeki pada mereka, pada anak itu, dan kami yang berikan rezeki pada kalian. Karena konteks ayatnya beda. Nah, seperti itu. Jadi itu nikmatnya orang beriman. Ya, insyaallah nikmatnya orang beriman. Nah, jadi antum lihat kan, bahkan gak usah jauh-jauh zaman Rasul sahabat. Ini orang-orang dahulu di negeri ini, orang-orang bersejarah di negara ini, mana ada anak yang sedikit? Paling sedikit cuma Bung Hatta, anaknya 3, kalau saya nggak salah, iya kan? Iya. Soekarno berapa anak? Soeharto berapa anak? Soeharto berapa anak? Dan banyak kan? Iya. Tiba-tiba dikeluarkan hampir. Anaknya banyak banget. Iya kan? Aneh kan? Aneh. Kenapa tidak ada yang berpikir sejauh itu? Nah, itulah kenapa sudah orang punya iman itu membuat hidup jadi sangat nyaman apapun yang kita miliki hari ini. Adapun kisah Maryam ini memang bahasa surat Al-Imran.
Mai baca surat Al-Imran bahwa yang dilahirkan oleh istrinya Imran adalah Maryam yang ada dalam surat Maryam. Ya, surat ke-19 adalah surat Maryam. Gitu. Baik, karena waktu sudah tidak memungkinkan, marilah baik, semoga kajian kali ini bisa kita terapkan di kehidupan kita dan pada keluarga kita. Dan kami dari panitia mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita menutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Terima kasih jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah lagi 2 jam. Mar. 5 lagi. 6 lagi.